Halo, apa kabar Famers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan kebangsaan, kerakyatan, dan perekonomian di Indonesia yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University. Dan Famers tetap selalu dukung kami dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Ini kali kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, sangat dekat dengan keseharian rakyat Indonesia. Saya kira mungkin Anda sudah makan saat ini dan sebagian di antara Anda mungkin menyantap hidangan berupa ayam goreng atau ayam bakar atau sate ayam. Di balik makanan yang Anda santap, ternyata kami mencatat ada derita para peternak ayam rakyat di sana. Pada tanggal 27 Agustus yang baru lalu, kami mendapat kabar para petani unggas menggugat Menteri Pertanian dan pemerintah ganti rugi hingga senilai 5,4 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan karena mereka menganggap pemerintah tidak menjalankan konstitusi untuk melindungi para peternak rakyat. Ini merupakan kelanjutan dari 3 kali nota keberatan yang mereka ajukan sebelumnya kepada pemerintah. Yang dimaksud dengan tidak menjalankan konstitusi adalah mereka meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden yang merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebutkan perlunya ada perlindungan peternak melalui peraturan presiden, dan itu sampai sekarang belum dilakukan. Akibatnya sekarang yang terjadi di bisnis atau di industri peternakan ayam adalah persaingan yang cenderung tidak sehat. Para peternak ayam menurut data yang disampaikan oleh para pelakunya, ketua asosiasinya menyatakan bahwa sudah tinggal 20% saja yang bertahan dari jumlah sebelumnya. Dan penguasaan pasar ayam saat ini 70% dikuasai oleh para pedagang besar yang jumlahnya juga mungkin hanya sebatas jari kita. Kebanyakan ribuan atau mungkin puluhan ribu atau belasan ribu peternak ayam lainnya mengawet sia-sia dari 30% pangsa pasar. Sehingga kebanyakan dari mereka kemudian mengalami kerugian. Kita akan membahas mengenai nasib rakyat peternak ayam yang dijerat para raksasa. Saya sudah bersama dengan 2 orang tamu. Yang pertama ada Bapak Ukay Karyadi, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan berikutnya adalah Profesor Didin Damanhuri, Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University. Apa kabar Kang Ukay, Prof Didin? Alhamdulillah, baik. Prof Didin masih mute mungkin itu. Ya, baik, alhamdulillah. Baik. Saya ingin ke Kang Ukay dulu, Prof. Ini kita ingin tahu sebetulnya seperti apa situasi di industri perunggasan ini sehingga kemudian muncul ada gugatan sampai 5,4 triliun, ada tuntutan Presiden menerbitkan Perpres, ada keluhan bahwa mereka mengalami kerugian yang besar-besaran. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Ukay? Ya, peternak ayam ini termasuk pelaku usaha yang sering mendatangi KPPU. Dia mengeluhkan problemnya bahwa terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di pasar ayam. Ini karena apa? Karena saingan dia adalah perusahaan besar atau peternak-peternak ayam yang terintegrasi dengan perusahaan besar. Perusahaan besar ini tidak hanya bergerak di bidang ayam ya, tetapi juga di input untuk peternakan ayam. Itu di hulunya? Di hulunya. Jadi ada pakan, obat-obatan, vaksin, dan segala macam. Nah itu yang tentunya posisinya tidak seimbang, bahwa peternak rakyat yang artinya dia harus mandiri ya, peternak-peternak yang terintegrasi. Nah problemnya si peternak rakyat ini kan memperoleh
bibit ayamnya atau DOC-nya itu kan dari perusahaan-perusahaan tersebut, memperoleh pakan juga dari sana. Nah ini yang pada posisi yang tidak seimbang, karena boleh dikata menurut pengaduan mereka itu mereka memperoleh sisa lah atau tanda petik atau KW-nya. DOC yang tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan mitra itu yang dijual ke para peternak mandiri. Itu secara garis besarnya. Nah tentunya ini mereka mengharapkan ada intervensi dari negara agar terjadi persaingan yang sehat. Ya, jadi tidak semata-mata dilepaskan pada pasar karena memang pemainnya ini beda kelas. Kalau dalam tinju itu seperti kelas berat lawan kelas bulu ini ya, seperti itu kira-kira Mas Ardi. Kok bisa boleh terjadi begitu? Nah ini problemnya ini karena di undang-undang peternakan itu membolehkan adanya integrasi vertikal. Jadi perusahaan besar itu boleh melakukan terintegrasi dengan para peternak. Bahkan kalau dicermati, KPPU kan juga menerima notifikasi merger akuisisi. Zaman periode ini juga kami mengharuskan membeli aset juga, kalau thresholdnya tuh cukup harus lapor. Ya. Perusahaan-perusahaan besar tersebut itu melaporkan mereka membeli aset-aset untuk dijadikan minimarket jualan ayam segar ya. Sorry. Jadi artinya sejak mereka mengadakan pakan, impor jagungnya juga mereka lakukan, ya, berarti betul. DOC mereka bikin, ya, mereka produksi, vaksin, obat-obatan ayam mereka buat, ya. Lalu mereka juga kemudian melakukan budidaya ayamnya juga, melalui integratornya, dan terakhir menjual produk ayamnya ke pasaran melalui minimarket. Iya, minimarket khusus ada kan yang jualan ayam itu ya. Nah itu juga bagian dari mereka. Bahkan undang-undang membolehkan itu. Iya. Undang-undangnya tidak melarang. Tidak melarang, bahkan tadi saya ngobrol dengan staf saya, bahkan yang ayam goreng yang kaki 5 itu, yang waralaba ya, itu bagian dari mereka juga. Jadi kalau Pak Hardi mau waralaba goreng ayam dengan merek tertentu, itu disuplai oleh mereka ayamnya. Sorry, itu waralaba yang rumahan yang pakai gerobak satu itu? Iya, ya itu nama itu. Itu ada bagian dari di antara waralaba goreng ayam itu yang untuk usaha rakyat itu. Usaha rakyat ya. Yang terintegrasi dengan perusahaan ayam besar gitu. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tentunya banyak ya. Enggak, maksudnya si perusahaan besarnya itu. Ya perusahaan besarnya sangat sedikit lah, bisa dihitung jari, bahkan yang dominan kan cuma 2 ya. Cuma 2 perusahaan besar yang dominan, dan ini yang selalu dipersoalkan oleh para peternak mandiri, peternak rakyat tersebut. Bahwa kiprah mereka dari hulu sampai ke hilir itu tentunya tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Jadi KPPU sudahkah sampai pada kesimpulan bahwa memang yang terjadi adalah persaingan usaha yang tidak sehat? Ya bahkan ini kan sudah pernah disidangkan KPPU ya. Ya. Tapi ini pada waktu itu di tingkat yang lebih tinggi, banding itu sampai ke Mahkamah Agung dibatalkan. Tapi kami kan karena itu putusan hukum ya, kami menerima. Memang dari sisi itu karena terjadi pelanggaran tersebut, memang ada kebijakan waktu itu, kebijakan untuk apkir dini terkait itu. Tapi pada intinya memang integrasi vertikal yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, baik. Bahkan undang-undang ini kan sudah di judicial review juga ke MK, tapi gagal juga. Itu kalau sudah di judicial review nggak bisa lagi ya? Ya kecuali dari pihak DPR ya mengubah undang-undang tersebut yang merevisi. Sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi pasal itu tidak berubah. Ya, Cipta Kerja kan lebih ke lebih ke investasinya. Jadi yang pasal itunya tidak berubah ya? Tidak berubah. Masih boleh integrasi vertikal itu.
Ya ini problemnya cukup fundamental, cukup elementer. Ini undang-undang seolah-olah melegalkan adanya persaingan yang tidak sehat di industri kita. Saya ingin Prof. Didin yang membantu mengulas ini. Kok bisa sampai seperti ini, Prof? Kan begini. Memang situasi di perunggasan ayam ini kan hanya salah satu bagian dari bisnis yang berkembang di era reformasi ya. Dan saya pernah meneliti untuk hal yang komoditas kebutuhan pokok itu umumnya memang sudah teroligopolisasi. Hanya yang paling aneh buat saya adalah yang lainnya itu tidak dilindungi oleh undang-undang seperti undang-undang peternakan. Jadi KPPU pun menurut saya nggak boleh itu mengutip undang-undang peternakan. Dia taatnya kepada konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Kita nggak boleh dalam perspektif konstitusi Undang-Undang Dasar 45 turunkan pada ada undang-undang anti monopoli dan persaingan sehat, sudah saya kira itu yang harus kita taati. Nah, jadi saya pernah meneliti sebagai komoditas yang dikaitkan dengan inflasi. Jadi seringkali kan BPS mengkategorikan bahwa yang bersifat pangan itu seolah-olah yang paling sensitif terhadap inflasi. Ternyata bukan pangannya, oligopolinya. Nah, dan oligopoli ini ada tingkatnya. Jadi yang paling sensitif itu adalah properti, yang oligopolistik juga. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya. Kemudian setelah itu adalah transportasi, itu pun duopoli. Jadi sebenarnya pangan itu ketiga, tapi yang oligopoli maksudnya. Nah, jadi memang ini menurut saya gawat darurat kalau dalam perspektif pasal 33 ayat 3 bahwa negara wajib menegakkan pemanfaatan sumber daya, masuk sumber daya pangan, peternakan dan lain sebagainya itu untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dan bukan untuk kemakmuran orang per orang. Jadi ini gawat darurat kalau menurut saya, apalagi menurut data bahwa sampai 2014 peternak rakyat itu masih memanfaatkan sekitar pangsa pasar 60% gitu. Sekarang udah tinggal 20%. Saya punya data lagi bahwa khususnya di ternak ayam sejak tahun 2011 itu memang makin dikuasai oleh korporasi. Jadi jadi yang ternak mandiri rakyat paling bawah itu kalau ada parameter sacrifice piramida korban manusia itu paling bawah karena sejak 2011 itu yang BUMN, yang koperasi, yang yayasan itu mati hampir totalnya hanya tinggal 10% keseluruhan 10% itu masuk peternak mandiri rakyat, yang lainnya dikuasai oleh korporasi besar. Nah, jadi ini di mana tanggung jawab negara menurut saya? Karena peternak rakyat ini ada sekitar 13 juta ya, termasuk 17 juta menurut statistik. 13 juta rumah tangga, termasuk yang mayoritas adalah peternak ayam. Mayoritas peternak ayam. Kalau rumah tangga itu rata-rata misalnya 3 anaknya, jadi ada 39 juta, hampir 40 juta nasib mereka yang harus dipertaruhkan. Jadi gawat darurat kalau menurut saya. Jadi DPR misalnya harus bereaksi, ini undang-undang peternakan yang membolehkan integrasi vertikal itu harus segera direvisi. Harus segera revisi DPR sekarang karena MK sudah menolak review. Jadi memang begini, dalam perspektif ekonomi politik
guritanya modal ya di kalangan korporasi ya. Itu kalau ditelisik itu sebenarnya jangan-jangan yang di peternakan itu bukan core bisnis gitu. Tetapi dia over liquidity dari berbagai korporasi bisnis yang utamanya apa? Tentu maha besar bisnisnya, lalu mereka menyalurkan ke berbagai subsektor ya, termasuk perunggasan ini. Umumnya begitu strukturnya. Nah, sekarang memang ada asing di 12 pelaku perunggasan ayam itu ada 12, tapi yang paling dominannya memang satu asing, satu nasional ya. Yang itu pun mereka punya bisnis hutan, punya bisnis segala macam, gitu loh. Jadi ini konglomeratif. Dan konglomeratif ini mereka hit and run. Jadi begitu mereka misalnya satu saat ini terjadi katakanlah penurunan, ya, misalnya sekarang sawit misalnya sekarang agak naik, sebelumnya kan terjadi penurunan harga, maka dia tinggalkan sementara gitu. Ya. Dan lain sebagainya gitu. Ini saya kira kalau tadi sekitar 40 juta ternak, bagian besar adalah ternak ayam, 13 juta rumah tangga, ini memang harus diselamatkan oleh berbagai langkah-langkah yang memang dalam rangka penegakan konstitusi Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3. Ya. Dan undang-undangnya sudah ada, yaitu undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha sehat. Undang-undang sudah ada. Hanya memang ini sekarang berbenturan dengan undang-undang peternakan yang kalau hemat saya ini kekuatan lobby ya. Jadi sekarang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan modal ini bisa melobi kemana saja, masuk kepada pemuncak hukum. Nah, itu kan gunung es ya. Bagaimana walaupun itu tentangan dengan konstitusi, mengorbankan rakyat banyak, ya tetap jalan saja. Ya. Baik. Saya ke Pak Ukay lagi kalau gitu. Jadi benar sampai jutaan begitu jumlah peternak ayam itu, Pak Ukay? Ya, kalau peternak rakyat itu kan banyak yang tidak formal ya, tidak berbadan hukum itu memang jutaan. Karena kan ada juga yang peternak memang fokus dia sebagai usaha, ya. Juga yang terintegrasi, maksudnya yang bagian dari usaha pertaniannya. Dia punya lahan pertanian, punya peternakan, punya juga dengan kolam ikan biasanya itu. Ya. Skala rakyat. Harusnya mereka itu kan menikmati, karena kan konsumsi ayam itu kan meningkat seiring dengan semakin tingginya tuntutan protein. Tentunya kan ayam ini kan yang hewani kan kedua setelah ikan ya. Peluang ini semestinya itu bisa ditangkap oleh usaha rakyat. Karena ayam itu kan sebenarnya yang dijual kan ayam hidup ya. Ya, lebar. Ini kan lebih ke memenuhi kebutuhan lokal gitu, lokal. Artinya bisa menjadi sentra-sentra ternak ayam itu bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang untuk ternak ayam kan tidak perlu cuaca khusus atau iklim khusus, semua wilayah di Indonesia itu bisa. Ya, Bogor kan banyak juga tuh peternak ayam. Ya. Termasuk yang protes ke KPPU itu banyak yang dari Bogor, dari Sukabumi, kampungnya Kang Hardi, itu banyak peternak ayam itu. Ya, itu dari zaman dulu banyak sekali ya, dan baru kita sadari bahwa sedikit demi sedikit kandang mereka makin kecil dan beberapa sudah tidak lagi memelihara ayam, jutaan jumlah. Jadi mereka mengalami kerugian selama bertahun-tahun ini. Oke. Ya, makin lama semakin menipis dan akhirnya ditinggalkan kan. Naturnya kan gitu ya alamiahnya. Kalau bisnisnya makin tipis ya dia akan ganti profesi. Cuma problemnya tadi, ini harusnya bisa menjadi sarana untuk
bukan perekonomian rakyat, karena ini kan bisnis ayam ini kan bisnis rakyat sebenarnya ya. Persis. Ya. Kan tradisinya memang bisnis rakyat. Jadi dari dulu kan rakyat tidak tergiur untuk masuk ke industri-industri besar katakanlah. Jadi yang bisa kan pertanian, peternakan, ya perikanan ya dalam skala yang kecil menengah gitu. Ketika demand terhadap daging ayam yang tinggi ya, ini menjadi peluang bagi pelaku usaha besar untuk masuk, dan ini justru juga difasilitasi oleh peraturan ya, mungkin karena dulu peraturan lebih mendorong agar terjadi peningkatan produksi yang signifikan sehingga tidak dilihat lagi siapa aktornya, pendekatan ke peningkatan produksi ya. Tapi lupa harusnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan usaha rakyat. Baik. Bagi perusahaan-perusahaan besar itu sendiri sebetulnya berapa sih porsi atau share yang diberikan oleh sub usaha budidayanya terhadap keseluruhan usaha mereka kalau misalnya dihitung? Ya sudah pasti seperti yang dibilang Prof. Didin tadi ya, core bisnis mereka kan sebenarnya bukan di tetapi di inputnya itulah ya, di pakannya dan juga di bibitnya itu, bibit ayam itu, bukan di penggemukannya. Ya, bukan di budidayanya, iya. Bukan. Nah, tapi pasti kan besar juga sumbangannya sampai mereka bisa, ya katakanlah membuat undang-undang yang begitu. Ya, tapi kan kalau budidayanya nggak ada kan mereka percuma bisnis pakan ayam juga. Ya kan cuma beli kan sama peternak rakyat. Ya, tapi kan maksudnya tidak bisa mengambil manfaat. Iya, tentu saja. Tapi kan itu nggak boleh kalau sampai begitu. Ya mungkin juga itu tidak bisa dipastikan. Ya, kan kalau terintegrasikan kalkulasinya lebih gampang. Sekian kebutuhannya. Nah kalau peternak rakyat itu ya mungkin ketika nanti ada peluang lain bisa juga berpindah. Ya mungkin nama mereka ya. Jadi mereka pada intinya bisnis pakan ternak, bisnis vitamin dan juga bisnis anak ayam itu, bibit ayam. Ya awalnya itu. Bibit ayam ini kan harus dijual. Ayam. Kan dia mengembangkan di hilirnya lewat peternak-peternak terintegrasi tersebut. Nah, lebih jauh lagi seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, sampai juga ke jualan ayam segarnya. Ayam segarnya dan ayam gorengnya. Ayam gorengnya. Wow. Baik, jadi ketika petani rakyat itu mengalami kerugian besar-besaran, mereka kehilangan pangsanya 50% dari yang tadinya menguasai 60 jadi 30. Artinya 50% mereka kekurangan pangsa, jumlahnya berkurang, sebanyak 80% mereka sudah gulung tikar, tinggal 20% saja yang tersisa katanya. Kami mencatat dari laporan di Bursa Efek Indonesia bahwa 4 perusahaan yang menjadi perusahaan terbesar, tercatat di Bursa Efek, mendapatkan penjualan bersih pada tahun 2019 senilai 58,6 triliun atas nama Caron Pokan. Laba mereka 8 triliun rupiah pada tahun 2019. Java Komplit 36,7 triliun penjualan bersih dan 7,1 triliun laba. Malindofit 7,4 triliun penjualan bersih dan 900 miliar laba. Siret Produce 4,1 triliun penjualan bersih dan 646 miliar laba. Jadi banyak sekali yang bisa didapat oleh hanya 4 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dari 12 yang banyak yang terdaftar, dan sementara yang lain merugi. Nah, kondisi seperti ini kan agak ironis ya, Prof. Didin. Reformasi itu sudah untuk itu. Iya memang, jadi mudah-mudahan lah dengan talk show malam ini, dan sebenarnya sebelumnya kita sudah juga dengan Kementerian Pertanian, ini jadi perhatian pemerintah secara serius ya. Salah satu kasus bagaimana perekonomian rakyat ini sudah sekitar 10 tahun ya mengalami degradasi, mengalami marginalisasi di peternakan ayam ini. Tapi dalam waktu yang sama ternyata mereka korban dari akumulasi kapital yang diperoleh oleh tadi contohnya ada 4 pengusaha besar ya yang itu yang terdaftar di bursa. Di bursa tadi ya, yang profitnya puluhan triliun ya dari 4 aja.
Ya, di total gitu. Ya, dan itu belum tentu core bisnis mereka. Jadi sebenarnya ekosistemnya yang tercipta di mana ada insentif buat mereka masuk ke budidaya. Ya. Nah, yang mestinya ekosistemnya dijaga oleh satu perundang-undangan agar mereka tidak tidak menjarah ya, petik ya, yang sudah menjadi tradisi perekonomian rakyat, yaitu peternakan, pertanian sama perikanan gitu. Nah ini mumpung kita ini lagi pandemi yang katanya harus ada Great Reset, harus lebih inklusif, lebih sustainable buat perekonomian secara keseluruhan, harusnya ini entry point di peternakan rakyat karena menyangkut 13 juta rumah tangga atau 40-an juta jiwa yang mereka harus hidup layak gitu, yang dijamin konstitusi. Artinya kalau ini dibiarkan, mungkin dalam beberapa tahun lagi benar-benar tidak ada lagi peternak rakyat mandiri. Kalau trennya saya punya itunya kan, punya tabelnya, itu trennya memang menurun drastis dan penurunan ini bisa betul menghabiskan sama sekali. Sampai habis. Jadi masa depan yang korporasi besar naik terus. Jadi masa depan gizi orang Indonesia hanya ditentukan oleh korporasi-korporasi itu. Ya, dan itu pun prihatinnya kita konsumsi protein hewani yang lebih rendah dibanding Filipina, dibanding Vietnam, dibanding Malaysia, Thailand, apalagi Singapura. Nah, jadi sadarlah bahwa dan ini harus tindakan negara memang. Jadi kalau mereka ekosistemnya memungkinkan, insentifnya ada, ya mereka berternak, bukan hanya ternak ayamnya, budidaya ayamnya, tapi uangnya yang terakumulasi menjadi sangat besar sekali. Nah itu saya kira harus ada tindakan negara, KPPU juga harus melaporkan ini, bukan hanya secara hukum, bisa juga melakukan satu langkah hukum, ya, karena ini adalah bertentangan dengan undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha, tapi juga memberikan semacam narasi akademis lah pada Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Pertanian. Nah, agar mereka mungkin jangan-jangan tidak tahu blind psychology. Jadi karena informasi ini kan tergantung juga siapa yang menyampaikan. Jadi informasi ini tidak sampai barangkali ke mereka. Kalau menurut saya kan, kalau kita bahas malam ini kan gawat darurat ini, menyangkut 40 juta jiwa, di mana mereka bisa habis nanti. Kalau lihat tren ya, bisa habis. Itu peternak dan keluarganya, tapi lebih jauh lagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen, mereka yang butuh gizi, mereka yang sedang mengatasi stunting, mereka yang sedang mengatasi soal problem gizi di masa depan nantinya. Ada tuntutan SDGs ya, SDGs. Salah satunya adalah terpenuhnya protein hewani yang lebih rendah dari Filipina dan dari Vietnam, kan menyedihkan gitu. Nah, Pak Okay, tadi saya akan pertanyaan yang sama juga. Jadi dalam situasi begini, kalau dibiarkan maka sangat mungkin peternak mandiri itu habis. Peternak mandiri itu sama sekali tidak berminat lagi untuk berbisnis ternak ayam. Ada situasi kayak gini. Tapi saya ingin tanya dulu, dampaknya, implikasinya terhadap iklim usahanya itu sendiri akan seperti apa dan bagaimana nasib konsumen nantinya? Ini kalau kita telah ya, kebijakan perunggasan ini memang lebih mendorong untuk terjadinya integrasi antara peternak rakyat. Maksudnya peternak rakyat itu silakan beralih menjadi bagian dari perusahaan besar itu, desainnya itu. Karena itu lebih ada kepastian lah kira ada kepastian dan juga lebih efisien lah kalau kata para yang pro efisiensi. Nah, tentunya itu ini tidak sehatnya ini adalah
para peternak itu akhirnya dikendalikan di inputnya oleh segelintir perusahaan besar. Nah, dia mempunyai posisi tawar yang lebih kuat sehingga bisa potensi penyalahgunaan posisi dominannya besar. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tidak mempersoalkan kemitraannya, tetapi faktanya ini sudah ada yang seperti yang disuarakan oleh para peternak ya, penyalahgunaan posisi dominan lah, indikasinya kuat. Karena itu sudah wajar apabila peternak rakyat itu meminta pada pemerintah untuk ada semacam perpres bagaimana amanat undang-undang untuk perlindungan mereka. Karena kalau tidak dilindungi, ya akan pada akhirnya akan digiring menjadi buruh lah, menjadi buruh terintegrasi. Secara jumlah peternak, Kang Hardy mungkin berkurang, tetapi secara produksi kan meningkat terus. Nah, ini menjadi pembenaran bagi yang menganggap bahwa integrasi itu adalah pilihan. Padahal kan kita tidak menginginkan seperti itu. Kita maunya kita tidak menghambat yang besar untuk besar, tetapi kita juga beri kesempatan pada yang kecil untuk naik kelas menjadi usaha menengah, bahkan nanti mungkin menjadi perusahaan besar juga. Jangan ada catatan efisiensi tadi ya. Jadi itu efisiensi teknis namanya. Secara keilmuan. Mereka bicaranya efisiensi teknis. Kalau efisiensi ekonomi makro itu terjadi defisiensi. Apalagi sosial. Berbahaya. Ini berbahaya. Karena yang dikorbankannya sebenarnya lebih besar secara dan sosial. Akan terjadi proses pemiskinan nanti dari para peternak ini. Memang mereka belum tentu usaha utama ya. Rakyat pun banyak usaha sambilan karena untuk bersurvive di tingkat bawah itu macam-macam mereka lakukan. Nah, tetapi kecenderungan terjadi proses pemiskinan di kalangan peternak itu akan besar ya. Lalu ini dibiarkan. Apalagi kalau pertimbangannya tadi efisiensi teknis agar mereka sekedar jadi pemasok. Bukan mitra. Saya tanya dulu Pak Uka ini, yang disebut mitra itu dia hanya boleh dengan satu perusahaan? Ya itu kan ada ini aturan mainnya kontrak ya. Dia nggak boleh bermitra dengan perusahaan yang lain. Yang nggak boleh kan? Pasti diputus ya kan, karena namanya itu bagian itu. Ya harusnya memang kemitraan itu harus pada posisi yang setara. Nah ini kan menjadi subordinat juga nih persoalannya. Hanya kemitraan tetapi menjadi posisinya subordinat. Ya. Si peternak yang menjadi mitra juga kan dia tidak bisa misalnya menginginkan, misalnya kalau pesannya A belum tentu dapat A, mungkin dikurang-kurangin dikit lah gitu ya. Kalau mitra kan dia bisa, kalau tidak sesuai dengan itu kan bisa mengajukan keberatan atau berganti. Akhirnya kan dia menerima aja. Jadi pada akhirnya dia sebenarnya seperti yang dibilang Prof Didin tadi, menjadi buruh atau bagian dari malah enak dong, jadinya dia nggak perlu investasi bikin kandang, pekerja itu urusan mitra gitu, tapi dia bisa mengatur semuanya. Ya, pokoknya kalau Kang Hardy misalnya nih sebagai kerja sambilan menjadi peternak ayam mitra itu enak karena terima beres kan. Tapi sebagai entrepreneur peternak mitra, pemasok, jadi pemasok. Secara entrepreneur kan kurang ya. Ya karena kan itu kita terima beres cuma membesarkan aja, semuanya sudah dipasok. Hasil ayamnya itu dibeli juga oleh si perusahaan mitra tersebut. Jadi cukup pembesaran ya untuk membesarkan ayam yang juga, jadi sebetulnya bukan peternak lah, tapi pelaku jasa pembesaran ayam gitu ya. Itu untuk mencari peluang bisnis yang seperti itu boleh-boleh aja dibuka. Yang tidak boleh itu mematikan peternak rakyat. Yang mati itu karena regulasi, itu karena ekosistemnya. Nah, negara harus menciptakan ekosistem yang semua bisa berkembang. Jadi peternak korporasi besar silakan, tapi yang peternak ayam pun tidak boleh dimatikan hanya karena posisi monopoli. Coba kalau tadi misalnya untuk
obat, untuk vaksin, untuk pakan, ada akses pengusaha menengah lain, itu belum tentu mereka bisa mendikte ya harga, mendikte orang untuk jadi profesi sebagai katakanlah tadi pembesaran ayam. Tapi ada orang kebebasan usaha, lalu mereka bisa berkembang. Negara menciptakan ekosistem yang seimbang buat semuanya gitu loh. Itu yang tidak terjadi sekarang. Agak-agak tega ya kalau demikian ceritanya. Apa yang sudah bisa dilakukan Pak Ukay? KPPU sudah melakukan apa saja dan kira-kira sudah sejauh mana hasilnya? Ya, sudah penegakan hukum ya yang dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi. Kalau advokasi kebijakan itu sudah sering ya dengan Kementerian Pertanian, misalnya dengan perdagangan agar kebijakannya lebih ada nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Kami juga tentunya tetap harus tetap memantau pelanggaran, misalnya ada potensi pelanggaran predatory pricing. Ada juga, masih ada lagi itu. Oh iya itu. Ya kan untuk menyingkirkan itu kan bisa juga untuk bisa menyingkirkan. Jadi sudah berkuasa dengan cara begitu masih lakukan predatory pricing juga. Ya pada kenyataannya kan banyak peternak ayam suka mengeluh harganya murah misalnya, atau harganya bisa masuk karena dia kemahalan katanya. Jadi alasan efisien tadi kan. Setelah dibuktikan itu efisien atau memang bisa jadi juga jual murah. Pokoknya kalau sudah terjadi monopoli atau oligopoli, itu hukum aslinya dia bisa melakukan apapun ya untuk memelihara posisi dominannya. Masuk salah satu contohnya predatory pricing ya, itu bisa sangat mungkin dan ternyata sudah terbuktikan tadi yang ternyata sudah hanya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi yang saya prihatin ini, kita punya MK yang menolak judicial review undang-undang peternakan yang membolehkan integrasi vertikal atau monopoli, dan MA juga menolak KPPU atas bukti-bukti tentang adanya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh korporasi besar. Jadi kedua lembaga ini saya kira juga harus harus merenungkan kembali tentang comply tidaknya terhadap konstitusi. Putusan MK itu dulu tahun berapa, Pak Ukay? Tahun 2000 berapa ya? 2014 itu kan keluar undang-undangnya. Ya, 2016. Jadi Framers memang sudah 5 tahun peristiwa ini terjadi. MK sudah mengeluarkan vonisnya sejak 2016, dan boleh dibilang mungkin saya di sini di FM Station seperti tergopoh-gopoh belakangan mengamati situasi yang sebenarnya sudah berlangsung 5 tahun, sudah diderita oleh para peternak ayam rakyat kita selama lebih dari 5 tahun, dan kita baru bicara sekarang. Tapi saya kira mungkin Pak Prof Didin juga akan sepakat bahwa memang ini harus tetap diperjuangkan. Tidak ada kata terlambat mungkin, Prof, ya, apa yang bisa dilakukan. Dan betul. Kami juga mempersilakan Framers jika ada yang ingin memberikan masukan, tanggapan, atau pertanyaan, atau apapun ke forum ini, kami persilakan, raise your hand, lambaikan tangan Anda, nanti akan kami kasih mic dan kamera, atau Anda tuliskan di chat room, nanti akan kami bacakan tanggapan atau pernyataan Anda membahas mengenai nasib para peternak, nasib rakyat peternak ayam yang mati dicerat para pasar. Nah, sekarang ke Prof Didin, apakah yang seperti ini di negara lain terjadi, Prof? Dan bagaimana kira-kira kita membayangkan ujungnya akan seperti apa? Jadi gini, di dalam satu ekonomi market ya, market ekonomi, memang ada tingkat kematangan untuk mencapai peradaban ekonomi market tadi. Di Amerika pernah mengalami sebelum Sherman Act gitu ya. Jadi
Amerika pun pernah mengalami situasi oligopsonistik gitu. Tapi dengan Sherman Act berarti kan mereka baru sekitar 1 abad saja. Dan itu pun belum serta-merta. Jadi boleh dibilang mereka pun panjangnya jadi republik. Ternyata kematangan sebagai perekonomian pasar itu juga baru puluhan tahun mereka nikmati. Itu pun ternyata ada bentuk lain di Amerika sendiri. Jadi yang disebut dengan proses oligarki sekarang, yang lebih canggih lagi. Nah, kemudian di negara-negara lain saya kira yang lebih ideal itu di Eropa. Jadi mereka diselesaikan bukan dengan semacam perundang-undangan Sherman Act gitu ya, yang membatasi monopoli, tetapi sejak awal sudah menghadirkan negara yang komitmen kepada kesejahteraan. Maka mereka disebut sebagai negara kesejahteraan, kan begitu? Negara Eropa Utara maupun sebagian negara Eropa Barat. Eropa Tengah. Jadi problem monopoli sudah dicegah sejak sebelum terjadi, gitu. Belum terjadi. Nah, masalahnya di negara-negara berkembang tergantung acuannya kemana. Tergantung misalnya ya, Malaysia itu karena tradisi Commonwealth Inggris yang tradisi negara lebih awal hadir, itu tidak terlalu banyak mengalami. Apalagi setelah Mahathir ada New Economic Policy-nya, NEP-nya itu, yaitu ingin menghadirkan bumi putra agar setara dengan pelaku etnis lain. Nah, sehingga proses monopoli itu sudah dicegah oleh negara sebelum terjadi gitu loh. Nah, kecuali BUMN yang memang ditugaskan oleh negara. Ada monopoli, memang ada monopoli, tetapi jelas penugasannya. Kita mendayung zaman Bung Karno lebih ke sosialis, zaman Pak Harto ya katakanlah lebih di tengah, sekarang lebih ke kanan, lebih ke kanan. Yang problemnya adalah katakanlah dekat-dekat dengan keadaan Amerika. Jadi memang posisi KPPU ini menjadi sangat super strategis karena kita ingin menegakkan sebuah perekonomian market ekonomi. Jadi ya kalau tidak diperkuat KPPU dan tidak ditegakkan undang-undang anti monopoli dan persaingan sehat dan menghilangkan undang-undang lain yang berbau monopoli, kemudian negara dan MK dan MA tidak mengawalnya ya, undang-undang ini yang sebenarnya kompai pada Undang-Undang 45, maka saya kira kematangan perekonomian Indonesia itu akan makin lama. Bahasa lain, kita akan terancam menjadi middle income trap. Mengapa? Karena ini monopoli ini kan tidak menciptakan sebuah positive sum game, Pareto optimality, yang zero sum game yang tercipta ya. Ya, yang bisa terjadi adalah zero sum game atau negative sum game, yaitu misalnya kita sudah turun kembali dari upper middle income countries ke lower lagi gitu. Ya, ke lower lagi sejak pandemi. Ini dan ini evolusi sejak reformasi dari 1.500 ke 4.000, notabene hanya 2,5 kali, itu butuh waktu 20 tahun. Padahal waktu zaman Pak Harto karena di negara ya menciptakan ekosistem dari 70 ke 1.500, bayangkan itu berapa kali lipat itu dengan 30 tahun. Kita akan jadi dengan data empirik itu ternyata kalau tidak dikawal ya proses ekosistem yang menjamin semua orang bisa bangkit ekonominya akan lambat, bahkan bisa terjadi middle income trap. Jadi resikonya secara ekonomi makro dia akan lebih besar lagi gitu dibandingkan dengan tadi yang efisiensi yang dicari oleh para pelaku industri. Sensitivitas tadi itu mereka.
Ya, betul. Tapi mengorbankan efisiensi ekonomi makro secara dan efisiensi sosial. Keseluruhan. Efisiensi sosial, ya, keseluruhan. Mahasiswa Fakultas Peternakan Unpad, Firdaus, buat apa ada Fakultas Peternakan jika kita dipaksa bergantung dengan integrator? Lebih baik hapuskan saja Fakultas Peternakan di seluruh Indonesia. Kalau kita tidak dipercaya oleh pemimpin negara. Kami mahasiswa peternakan ingin berdaulat, bukan menjadi budak integrator. Keren mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unpad. Ya, baik. Jadi Pak Ukay, kalau seperti itu, apa sih celah upaya hukum? Sekarang ada Badan Pangan Nasional baru dibentuk. Apakah ini bisa dimanfaatkan? Tapi kan lebih mendasarnya lagi kan di pasal di undang-undang tentang pangan dan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu. Kalau Badan Pangan kan lebih fokusnya kan untuk ketersediaan pangan ya. Ya, stabilitas. Ketersediaan pangan, pasokan itu. Yang jadi persoalan kan ini industri unggas ini, bisnis unggas ini kan semakin terkonsentrasi. Ya. Semakin terkonsentrasi. Seperti Prof. Didin tadi katakan, beberapa studi mengatakan semakin pasarnya pelaku usaha yang terkonsentrasi itu ada trade-off dengan ketidakadilan, ketimpangan. Yeah. Manfaat ekonominya tidak menyebar, tidak dinikmati oleh banyak pelaku usaha. Yeah. Tadi Kang Hardy sudah menjelaskan kan tentang keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Iya, triliunan. Iya kan, puluhan triliun. 4 pelaku ya. Padahal ini kan harusnya keuntungan tersebut tersebar ke jutaan orang itu. Karena memang ini adalah bisnisnya rakyat. Nah, oleh karena itu tentunya ini politik peternakan khususnya unggas itu harus mendorong bagaimana pelaku usaha ternak rakyat ini bisa kembali hidup. Ya, tapi gimana ini misalnya nih satu nih dari Ibu Lindawati Tanjung, kita tidak anti terhadap perusahaan besar, namun apabila sampai mematikan peternakan rakyat, tentunya ini tidak adil dan akan menambah kemiskinan di Indonesia. Jadi apa kira-kira saran atau aksi real dari KPPU untuk mengurangi aksi konglomeratif di bidang peternakan ayam agar mampu menumbuhkan peternakan rakyat? Sebatas apa KPPU bisa bekerja dalam soal ini? Ya, ini problemnya Kang Hardy. KPPU itu ada dua ya, advokasi kebijakan. Artinya kalau pasar itu bermasalah karena buah dari kebijakan, kita mengadvokasi. Ya. Tentunya kan advokasi sifatnya tidak memaksa. Tidak memaksa. Artinya pemerintah atau pengambil kebijakan apabila itu merasa cocok dipakai. Dan kedua, apabila ini disebabkan oleh perilaku perusahaan, monopoli atau praktik perusahaan usaha tidak sehat lainnya. Nah, cuma problemnya di undang-undang persaingan usaha itu ada kelemahan. Apabila itu terjadi karena ada undang-undang lain, ada kebijakan, buah kebijakan itu dikecualikan. Nah, itulah yang terjadi ketika KPPU dulu memutus bersalah tentang bisnis unggas ini. Itu kan karena menganggap undang-undang peternakan itu karena di undang-undang dibolehkan karena itu masuk pengecualian. Padahal kan secara prinsip pengecualian ini kan harus dilihat dalam konteks kepentingan yang lebih besar. Misalnya dikecualikan monopoli untuk pelabuhan, untuk bandara, listrik, ya. Pengecualian atau ada penugasan negara misalnya karena dalam keadaan darurat BUMN A disuruh impor vaksin misalnya, itu kan monopoli juga, itu kan darurat ya. Tapi kalau sifatnya tidak darurat harusnya memang tidak dikecualikan, tetapi kan dalam bahasa undang-undangnya kan seperti itu. Kalau itu ada kebijakan itu bisa pengecualian. Tinggal menafsirkan pasal itu saja sebenarnya. Dan syukur-syukur sih ada proses ini revisi undang-undang persaingan usaha juga agar KPPU tidak punya abu-abu ya. KPPU tidak punya kewenangan untuk mengajukan draft undang-undang gitu. Kalau misalnya KPK itu aktif, bisa katakan waktu undang-undang korupsi dan lain sebagainya melakukan semacam upaya
pengawalan dan lain sebagainya? Ya, KPPU kan bukan pada posisi bisa mengajukan undang-undang ya, paling sebagai narasumber. Karena pembahasan undang-undang itu hanya melibatkan dua pihak, pemerintah dan legislatif. Karena di sini bukan wakil pemerintah ya, wakil pemerintah. Nah, dalam hal ini ampresnya biasanya itu ke Kementerian Perdagangan kalau terkait dengan persaingan usaha, karena dulu KPPU awal-awalnya berdiri itu di bawah atau anggarannya masih menginduk ke Kementerian Perdagangan. Sekarang kan sudah terpisah kalau sekarang. Ya, wise. Ini masih ada lagi pertanyaan dari M. Munandar. Apa mungkin secara ekonomi politik ada konversi harga jual atau pendapatan yang transparan antara peternak rakyat dan para integrator sebagai wujud sistem ekonomi Pancasila? Ada konversi harga jual atau pendapatan yang transparan. Oke, nanti kita bahas. Dan berikutnya dari Budi Slamet. Bagaimana sikap dunia akademik terhadap praktek oligopoli pada sistem kemitraan ini? Mengapa IPB malah berkolaborasi dengan integrator? Oke. Baik. Nggak, itu judgement, itu harus ada bukti itu. Kolaborasi yang seperti apa maksudnya? Jadi masyarakat akademik punya sikap sendiri, tunjukkan Pak Didin, misalnya ini Prof. Didin juga bisa menunjukkan seperti apa sikapnya, dan kemudian bagaimana juga ini bisa mengatasi problem halangan yang dialami oleh KPPU secara undang-undang terbatas geraknya. Pak Ukay berkali-kali bersuara soal ini, tapi ya nggak bisa juga gitu. Ya, jadi memang begini, ini untuk seluruh elite negara ya menurut saya. Kalau seandainya kita memasuki era reformasi di mana acuannya kayak di Amerika, maka memang semacam KPPU ini menjadi sangat super strategis. Undang-undangnya pun harus sangat kuat, gitu. Setara dengan KPK yang lama lah, undang-undang KPK yang lama setara menurut saya. Jadi kalau tidak menurut saya, karena bukan hanya pertanyaan ungkas ya, macam-macam. Saya punya studi ini yang oligopolistik ini hampir semua kebutuhan pokok, beras, daging. Bahkan kalau kepala bulog bukan hanya oligopoli, ada mafia, bahkan itu Pak Buas ya yang punya statement. Di tangan ini ada mafia katanya. Pak Buas ya, mantan kabar eskrim lagi. Nah, jadi ini situasinya udah agak menyeluruh, maka negara saya kira dalam keadaan harus bergegas ya. Kalau tidak, ancamannya adalah keseluruhan. Kita berada di negara yang terancam oleh middle income trap, tidak beranjak secara keseluruhan, terjadi defisiensi ekonomi, defisiensi sosial, dan ancamannya kita middle income trap. Bayangkan Brazil itu awal tahun turun jadi lower income nanti. Iya, Brazil itu sama mirip itu. Brazil pernah awal abad 20 sudah jadi negara maju. Tapi situasinya kayak Indonesia gitu. Mirip. Jadi lalu terjadi middle income trap, dan sekarang ya begitu. Bayangkan Brazil itu tidak kemana-mana itu. Nah, Indonesia akan seperti itu nanti. Padahal kita ini waktu tahun 80-90 sudah masuk pada negara industri baru Asia ya, yang banyak keunggulannya. Sekarang mengalami deteriorasi, degradasi, terjadi deindustrialisasi sekarang ini. Sumbangan sektor industri tinggal di bawah 19%, dulu 30% dan lain sebagainya. Itu kalau terjadi defisiensi makroekonomi dan defisiensi makrososial, maka yang terjadi adalah ancaman pada keseluruhan, masuk kepada mereka yang punya privilege oligopoli ini. Mereka mereka menikmati kekayaan luar biasa, tapi nanti satu saat mereka akan kena juga. Ya. Jadi kepentingan bersama ini yang harusnya diambil ya sama KPPU, yang undang-undangnya harus ditingkatkan, negara juga harus memperhatikan kondisi real ini supaya kita meningkat peradaban ekonominya. Oke. Di lingkungan pengambil kebijakan sendiri, apakah isu ini sudah menjadi concern dari pergaulan Anda, katakanlah dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, atau DPR? Apakah ada kesadaran bahwa ini akan menjadi masalah, dan masalahnya tidak sekadar seperti yang kita alami sekarang, tapi lebih besar lagi seperti yang diungkapkan oleh Prof. Didin?
Ya, kalau dari Kementerian Pertanian kan lewat peraturan menterinya itu beberapa kali direvisi karena juga ada diprotes oleh para peternak. Tapi tetap arahnya itu lebih mendorong ke tadi bilang efisiensi teknis itu. Karena kan karena wajar ya, karena mungkin mereka lebih mementingkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi. Nah, kalau Kementerian Perdagangan kan dia lebih ke concernnya ke harga. Agar konsumen bisa membeli terjangkau ya. Terjangkau. Nah, yang berpikir holistik ini saya pikir ini harus melibatkan pimpinan tinggi negara ya. Makanya wajib peternak itu meminta perpres itu. Tentang perlindungan peternak sebab karena ada amanat di undang-undang. Itu saya di DPR ini nggak jadi pembicaraan juga. Ya ini kan di komisinya komisi 4 nih ya. Oh, kalau KPPU hanya komisi 6. Nah, komisi perdagangan juga urusannya. Komisi 4. Jadi komisi 4 ini mitranya Kementerian Pertanian, KKP kan yang sektor-sektor ini sektor-sektor. Ya. Saya membayangkan ya, Mas Hardy ya, seandainya misalkan Menteri Perekonomian mengambil satu langkah. Jadi ini karena kita negara besar sekali penduduknya, heterogen, pulau dan sebagainya. Kemudian segmentasi ekonomi juga ada yang sudah sangat besar, ada rakyat di bawah sama sekali. Ini tinggal pembagian saja, misalnya karkas ya untuk hotel gitu, ya bolehlah masuk ke korporasi di situ, dimana yang menengah ke bawah pemasok. Tapi kalau kan ada rakyat yang menurut statistik itu sekarang itu kan ada yang pengeluaran $2 itu bayangkan itu sekitar 135 juta. Kan ini harus dipenuhi oleh peternak rakyat yang lokal, misalnya di daerah-daerah Sukabumi, Majalengka seperti saya, kemudian Bekasi segala macam, kan ada rakyat bawah. Kalau dipenuhi oleh peternakan rakyat, ya mengapa tidak? Ada ayam kampung, ada ayam berenang, tapi kemudian mereka juga ada hak akses kepada input. Gitu. Jadi ada pembagian sedemikian rupa, akhirnya terjadi Pareto optimality, semua bisa naik kesejahteraannya, skala ekonominya gitu. Terus sekarang kan peternak rakyat budidaya kemudian dipasok oleh segelintir korporasi besar, bahkan asing. Ada dua posisi terbesar itu asing dua-duanya. Ini sangat memprihatinkan. Ini harus tergerak sebenarnya petinggi negara ini. Dan kayaknya setelah 5 tahun lebih vonis MK ini sampai sekarang kan belum terlihat ada yang tergerak. Ya, bahkan tadi kan ada 2 peristiwa kan. Tadi yang ditolak di MA. Di MA itu yang KPPU. Pengadilan yang diajukan oleh KPPU kan dibatalkan oleh MA. Itu tahun berapa itu? Artinya negara ini sudah terkooptasi oleh kepentingan efisiensi teknis tadi yang bisa asing dan korporasi besar kan gitu. Belum yang ditolak di judicial review undang-undang peternakan. Nah, jadi ini memang sangat mendasar ini dalam kehidupan kenegaraan menurut saya sih. Rekomendasinya kira-kira KPPU akan melakukan apa lagi selain sosialisasi semacam ini, Pak Ukay? Ya, kalau dari segi untuk perilaku perusahaan, ya kami menggunakan pasal-pasal yang ada. Apabila ada pelanggaran dan yang terpenting ada alat buktinya ya. Kalau nggak ada alat buktinya, susah dibawa ke meja persidangan. Kalau ada alat buktinya, kami akan melakukan penegakan hukum. Nah, problemnya memang kalau di KPPU itu kewenangannya untuk memperoleh alat bukti itu relatif terbatas. Karena di undang-undang KPPU tidak bisa boleh menyita, menyadap, ya kan, kita hanya
Tapi ini Pak Ukay ya, ini saya barusan dapat kiriman dari seorang aktivis peternak Aceh lah. Menurut mereka di Provinsi Aceh, seluruh peternakan ayam sudah sepenuhnya dikuasai oleh korporasi. Saya kira dia punya data ini. Nah, kalau para peternak di tiap daerah ini melaporkan data-data konkret dan kuat ya. Jadi saya akan anjurkan yang dari Aceh ini untuk melaporkan ke KPPU. Kalau benar kalau benar ya, ini dia cukup rinci dan saya lihat narasinya juga dipertanggungjawabkan ya. Ya. Dan saya kira tidak mustahil daerah-daerah lain juga ada yang punya data seperti ini. Jadi dia bilang karena adat, kalau untuk misalnya beras masih bisa terjaga ya. Tapi kalau peternakan ayam itu sudah korporasi besar hampir semuanya di Aceh. Ini laporan yang saya terima ya tadi sore. Jadi yang mengikuti perbincangan kita malam ini sebenarnya banyak ini besar ya animonya karena memang ini saya kira sudah sangat dirasakan, apalagi jutaan tadi Prof Didin mengatakan sudah jutaan yang pelaku langsung dari industri peternakan ayam ini. Ya. Dan berarti sekarang yang bisa dipantau oleh KPPU itu pertama mungkin penyalahgunaan integrasi vertikalnya itu tadi. Ya. Karena itu yang terjadi. Lalu kemudian perjanjiannya itu dalam soal pembelian DOC, pembelian pakan ternak oleh integrator dengan para mitranya itu juga harus diperhatikan juga. Kalau memang ternyata nggak fair, itu pun kalau kemitraannya ini saja juga dianggap sebagai ya katakanlah ternyata bermasalah juga gitu dalam soal kemitraannya. Di luarnya itu ada soal peternak rakyat yang tidak mendapatkan keleluasaan untuk mengembangkan bisnis. Itu sudah satu masalah. Peternak rakyat, peternak mandiri tidak lagi mendapatkan keleluasaan dalam berusaha, itu sudah masalah. Tapi dalam soal kemitraannya pun, itu pun ada masalah. Itu tadi Pak Ukay tadi sudah mengatakan ada dugaan predatory pricing, ada diskriminasi harga antara jual ke kemitraan dengan jual yang bukan. Lalu kemudian juga ada kartel kah di sana? Oke. Ya karena seperti yang bilang tadi Prof Didin ya, kalau perusahaan terbatas oligopoli itu kartel itu kan hanya bisa dilakukan oleh kalau struktur pasarnya oligopoli. Berarti ada kalau gitu ya? Ya itu kan harus ada kartel ini kan kalau di Amerika malah masuk pidana gitu. Buktinya harus kuat. Ya. Lagi Kang Hardi, kalau di proses penegakan hukum itu kan kadang itu membatalkan substansi. Aspek formilnya ini yang harus kita penuhi. Nah, tapi secara struktur pasar ya karena oligopoli kemungkinan untuk itu ya ada. Karena oligopoli. Itu predatory pricing itu hanya sebagai indikator dari adanya kartel jadi. Ya predatory ya bisa dari situ kan semua bisa dilakukan. Ya. Istilahnya kan, kalau dia mempunyai kekuatan apapun mesti dilakukan. Jual murah ini besok tutup kan dia besoknya bisa naikin harga kan kira-kira begitu ya. Ya Prof. Jadi istilahnya itu oligopoli itu kan strukturnya. Tapi kalau pelaku oligopolis ini sudah melakukan langkah-langkah aktif mempertahankan struktur oligopolisnya dengan berbagai cara, termasuk predatory pricing, termasuk masuk misalnya sampai menguasai pasar ayam goreng dan sebagainya, itu sudah kartel itu. Dan ini alangkah tidak sehat. Dan berbahaya ya. Iya, jadi saya nggak tahu bagaimana struktur KPPU yang pusat ini lalu harus menjangkau 525 kira-kira daerah tingkat tua. Padahal peristiwa para oligopolis aktif ya untuk mempertahankan bahkan memperluas hegemoninya, kartelisasi itu ada di daerah-daerah kota-kota Senang ya, di Bogor, di Sukabumi, di Cianjur, ada laporannya di Aceh ini.
sebuah kota di Aceh ini, di berbagai kota, gimana memantaunya kalau KPPU itu hanya terbatas begini ya? Gimana, Pak? Oke. Ya memang yang paling efektif itu lewat kebijakan. Makanya KPPU juga tidak henti-hentinya melakukan advokasi kebijakan. Kalau ada perubahan kebijakan, misalnya dari Kementerian Teknis lebih memperhatikan para pelaku usaha rakyat, itu akan lebih mudah bereskan pasarnya. Ya. Pemerintah yang infrastrukturnya kan sampai ke desa. Bisa dilihat misalnya dari berbagai subsidi aja. Subsidi untuk unggas apa misalnya, Kang Hardy? Oh, nggak ada ya? Kan tidak ada, relatif tidak ada. Kalau pertanian pupuknya disubsidi segala macam, di unggas apa? Karena itu pemerintah lebih mendorong untuk terjadinya kemitraan itu tadi. Kemitraan tanda petik itu. Kemitraan semu karena itu. Menganggap itulah yang bisa meningkatkan produksi dengan efisien. Tapi kata Prof. Didin tadi efisiennya secara teknis, bukan secara makroekonomi. Tidak substantif. Setuju, karena kalau semakin terkonsentrasi pasarnya, pelaku usaha semakin terkonsentrasi, semakin tergantung di inputnya, tentunya ini akan dalam jangka panjang itu tentunya sangat berbahaya, tidak sehat buat perkembangan industri unggas. Tadi saya lupa Pak Ukais. Satu lagi mungkin Prof. Didin juga pasti penasaran. Yang divonis KPPU dulu itu apa sebetulnya yang kemudian dibatalkan oleh MK? Itu ada untuk mengurangi stok, ada apkir dini rame-rame. Nah, tapi ini menurut di persidangannya, karena ada tanda petik perintah dari kementerian melalui dirjennya, gitu. Tapi KPU tidak melihat itu sebagai kebijakan, tetapi rupanya di level atasnya itu menganggap sebuah kebijakan. Nah, ini debatable juga secara hukum ya. Secara hukum debatnya apakah menjalankan instruksi pemerintah ini dianggap melanggar atau tidak. Tetapi itu untuk mengurangi untuk kelebihan kebanjiran stok, itu mereka sepakat untuk melakukan apkir dini. Artinya melakukan kalau di ayam biasa tuh ada apkir dini itu. Pemusnahan terhadap apa? DOC-nya. DOC-nya. Jadi anak-anak ayam itu dimusnahkan supaya tidak memenuhi pasar. Tidak oversupply. Wah, itu di samping debat etiknya kita nggak tahu juga nanti yang jelas. Ini KPPU memandang itu bermasalah. Ya karena ada itu, karena KPPU tidak boleh melarang, undang-undang melarang kesepakatan-kesepakatan untuk mempengaruhi supply and demand kan? Pelaku usaha. Itu yang tidak boleh. Itu mengingkari hukum pasar kan? Jadi KPPU dikalahkan karena surat edaran. Ya, surat edaran atau permen dirjen nih, dirjen. Dirjen. Itu aja udah bisa mengalahkan putusan KPPU. Ya karena itu dianggap kan itu adalah sebagai sebuah kebijakan, sementara kebijakan adalah dikecualikan kan gitu. Waduh, Prof. Jangankan undang-undang ini tadi surat edaran, dirjen gitu, paling dirjen aja. Kalau saya begini hikmahnya barangkali ya, karena ini kan kita ngomong UMKM kan begitu luar biasa ya kebiahnya gaungnya gitu ya. Kemudian kita tiba-tiba ada yang kurang dibicarakan soal kita lihat data ternyata kan sekitar 40 juta jiwa ya, 13 juta sama keluarganya, sama keluar 13 juta keluarga rumah tangga maksudnya. Nah jadi ternyata yang data hasil penelitian Indef itu sejak 2010 itu hampir mendekati 0. Jadi 10% itu bersama-sama tuh BUMN, peternak mandiri rakyat, koperasi, yayasan. Kemudian yang 97% itu ternyata korporasi. Jadi saya kira harus terhentak bahwa perekonomian kita ini berada dalam saingan usaha yang tidak sehat, yang bisa memiskinkan rakyat, bisa memarginalisasikan perekonomian rakyat, dan itu baru data ternak ayam gitu. Padahal ada
bidang-bidang lain yang mirip mirip nasibnya gitu. Nah, padahal perekonomian kita akan bangkit dengan 7%, bahkan bisa di atas 12, di atas 10%. Itu kalau terjadi kebangkitan perekonomian semua sektor, semua subsektor, dan tidak ada konsentrasi usaha. Konsentrasi usaha menciptakan defisiensi ekonomi makro dan sosial yang tidak memungkinkan perekonomian kita itu produktif dan sebagainya. Jadi bisa saja tercapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, tetapi kemudian terakumulasi dan tidak sustainable. Ini yang saya kira harus jadi hikmah perbincangan malam ini, ya, agar menyentuh kesadaran para elit negara yang terkait langsung atau tidak langsung, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian dan lain sebagainya, Kemenko Investasi, yang keinginannya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan menciptakan employment sebesar-besarnya. Nah, ini nggak mungkin kalau terjadi konsentrasi usaha, karena cenderung menjadi padat modal, dan kemudian menjadi predatory terhadap usaha-usaha yang menengah ke bawah, karena kekuatannya adalah persaingan yang tidak sehat. Persaingan tidak sehat itu selalu mematikan usaha yang menengah, yang kekuatan modalnya itu lebih lemah. Itu selalu. Pak Hardi, boleh saya komentar sedikit, Pak Hardi? Siapa ini, Pak? Saya Dahri. Pak Dahri. Oke, Pak, baik, Pak. Anda bisa ada waktu sekitar 2 menit. Silakan. Oke, terima kasih Pak Hardi, Profesor Lidin, sama Pak. Tolong dibukakan kameranya Pak Dahri, saya ingin lihat juga. Kenapa, Pak? Enggak, produser tolong kameranya Pak Dahri. Oh ya, siap. Jadi saya melengkapi saja sedikit ini, Bapak-bapak. Jadi sekarang ini kan sudah berkurang namanya peternak mandiri atau peternak kecil, peternak rakyat. Kenapa? Karena memang kita sudah mau menuju kepada efisiensi. Perusahaan sudah memperkenalkan yang namanya close house, modern close house kan begitu ya, melawan open house. Kalau yang tadinya satu kandang 2.000, sekarang sudah bisa satu kandang 20.000 dengan hanya 2 orang. Ini membuat bahwa tadi yang Pak Didin mengatakan itu padat modal itu yang kecil-kecil itu makin tersingkir. Sehingga secara alami begitu ya, yang tadinya dia pun hanya untuk memberikan tenaganya sebagai pembesar ayam begitu ya, sekarang ini pun sudah makin terdesak karena sudah ada yang punya uang untuk membangun modern close house. Jadi sekarang bukan pembesar ayam, cuma tinggal pencet keyboard aja ya. Kalau udah makin IoT lagi segala kan udah seperti itu. Nah, ini apa akibatnya ini? Kalau misalnya ini kan perusahaan-perusahaan ini katanya itu memberi modal untuk mendirikan modern close house. Kalau misalnya nanti ada kegagalan, maka ini kandang, tanah, ini lepas ini Bapak. Sudah ada yang begitu? Ya, memang peraturannya saya dengar begitu, walaupun saya belum melihat bahwa apakah itu sudah ada yang lepas diambil sama si pemasok tadi, gitu ya. Tapi akan ke situ larinya. Akhirnya makin banyak kandang-kandang saya di tempat yang jauh, gitu ya, yang sudah modern untuk bisa membesarkan itu, kata si anak-anak perusahaan besar itu. Ini yang kadang-kadang kita takutkan selanjutnya. Baik. Akhirnya makin mengecil tadi yang datanya Pak Didin itu jadi turun. Pak Dahri peternak di mana Pak Dahri? Saya kan bukan peternak, saya muridnya Pak Profesor. Teman ya, mungkin saya kakak kelasnya Pak Hardi, nggak tahu lah ya. Siap salah. Tapi informasinya sangat valid ini, menarik. Jadi sekarang si peternak itu tidak lagi membesarkan secara fisik, naburin pakan lagi gitu ya?
Iya, karena memang efisiensi tadi itu, efisiensi teknis yang dikatakan oleh close house itu ya sudah sangat efisien. Yang tadinya 2.000 dengan luasan yang sama bisa sekarang 20.000. sudah bisa 20.000 untuk efisiensi teknis yang tadi itu. Baik. Iya. Wow. Makin ya, itu saja. Mas, apa namanya tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Dahri. Siap salah. Oke, ini tadi juga kita akan bacakan dulu sebentar. Lendri Fitrah, aneh jika ada penggiringan untuk bergabung dengan perusahaan integrasi dengan alasan efisiensi maksudnya. Untuk mendukung produksi. Jangan sampai KPPU hilang marwahnya. Jangan sampai Perkom nomor 1 2009 hanya slogan. Oke, itu Pak Ukay sudah sekali main-main dengan para peternak. Lalu kemudian Firdaus dari Fapet Unpad, tadi juga dari Kuasa Peternakan. Ada surat edaran cutting justru menyebabkan harga DWP tinggi di permainan integrator untuk memusnahkan peternak rakyat. Oke, baik ya Pak Firdaus. Pak Kunrat Hidayat, selamat untuk PEM sudah mulai membedah sektor pertanian. PEM Station sudah membedah sektor pertanian yang semakin memarginalisasi pelaku-pelaku di tingkat bawah. Apalagi sektor peternakan rakyat yang kondisinya lebih parah, yaitu sektor peternakan sapi perah. Waduh, belum lapor ya ke Pak Ukay. Jumlah pelaku dan produksi susu sapi domestik, terutama di Jawa Barat, terus menurun karena tingkat keuntungan usaha di bidang sapi perah yang sulit. Mudah-mudahan nanti dibahas. Oke, mudah-mudahan nanti akan kita bahas juga. Jadi problemnya tadi udah seperti itu. Mungkin Prof. Didin bisa memberikan kata penutup apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi mudah-mudahan ya perbincangan malam ini Fahri Ali ya, teman saya sejarawan yang sering melihat masalah-masalah makro sosial, dia sangat ingin mendengar bincangan ini. Mengapa? Karena ini menyangkut tentang perekonomian rakyat, dia bilang, dan konkret gitu. Nah, sehingga tadinya kan orang, wah kok ini peternakan ayam, ternyata setelah kita bedah ini adalah menyangkut 40 juta jiwa ya. Dan itu menyangkut tentang mata pencaharian rakyat di bawah dan menyangkut masa depan ekonomi Pancasila dan menyangkut masa depan ekonomi yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan menyentuh kesadaran nurani para otoritas negara, baik yang langsung maupun tidak langsung, agar mulai start awal untuk membenahi satu perekonomian yang berbasis kepada persaingan yang sehat, anti monopoli, anti oligopoli. Nah, karena itu pilihan yang di era reformasi. Nah, peranan negara ternyata juga sangat decisive. Nanti bagaimana mengaturnya, KPPU bahkan Pemda-Pemda harus dilibatkan karena menyangkut 525 ya lebih daerah tingkat 2 yang bisa terjadi sebagai pelanggaran-pelanggaran di tingkat korporasi besar masuk ke permainan kartel, mulai dari pricing, apakah dia menguasai para lapak-lapak ayam goreng dan sebagainya, yang seharusnya kalau ada pasar yang bisa diatur di dalam kerangka ekonomi Pancasila gitu ya, Undang-Undang 45, perekonomian rakyat ini kira-kira 130 juta. Ya, harusnya ini dijaga ya untuk produksi ayam rakyat dan yang tersangkut dengan usaha-usaha yang terkait, termasuk misalnya ayam goreng dan sebagainya. Dan kalau misalnya perusahaan ayam rakyat, peternak ayam rakyat itu memang harus juga modern, harus juga canggih, harus juga mengikuti teknologi. Negara yang memfasilitasi. Negara harus memfasilitasi itu. Apalagi mereka bisa tumbuh juga. Apalagi ada pasar ekspor yang harusnya korporasi besar itu yang kesana. Konsentrasi ke ASEAN gitu loh. Jadi jangan merambah ke pasar rakyat. Ya. Saya kira itu, Masih. Baik. Terima kasih Prof. Kang Lendri. Pak Ukay. Ikut bicara. Baik, dengan siapa ini? Dengan Roni, Pak. Maulana Tianlean. 1 menit aja Pak Roni. 1 menit, saya kasih 1 menit aja. Alhamdulillah, Prof. Senang dengerin diskusi. Kebetulan Ana bina peternakan rakyat. Ana ada binaan 400 peternak di 8 kabupaten di Jawa Barat. Jadi kalau tadi diskusi sedikit, Prof. Jadi sebenarnya permasalahan di kita itu
adalah yang terbesar itu harga pasar. Jadi seringnya harga pasar ini di bawah HPP. Nah, kalau harga pasar kan harusnya idealnya kan mekanisme pasar. Tapi ketika sering kali harganya di bawah pasar, berarti negara harus hadir kan gitu. Yang hari ini persoalannya adalah data real. Apakah pemerintah punya data real supply and demand? Satu adalah jumlah kandang, jumlah produksinya. Nah, ini juga belum jelas gitu. Ya, Anda pasti nggak yakin pemerintah nggak punya datanya kan? Iya gitu. Kemudian demand-nya itu benernya berapa sih? Sebenarnya bisa kalau mau. Misalnya kita punya UPDD di dinas-dinas pertanian untuk ngecek kandang ini punya siapa, diisi siapa, itu sangat memungkinkan. Ini masalahnya mau atau tidak mau. Padahal instrumennya ada. Kemudian demand-nya berapa? Pasar itu kan masih bisa diukur. Nah kalau sudah itu, kalau sudah tahu supply demand-nya berapa, baru kita sementara kan masalahnya harga pasar kan tadi bicara supply sampai kita harus cutting DOC. Nah sekarang kita hentikan dulu izin untuk pembangunan kandang baru. Ini supply-nya udah over tapi pembangunan kandang baru terus diperbolehkan. Harusnya negara menghentikan dulu izin untuk kandang-kandang baru dibuat, baik itu kandang rakyat maupun kandang korporasi. Kenapa? Karena ini jelas-jelas tidak menguntungkan. Gitu. Karena ini lucu juga. Ini supply sudah banyak, tapi kandang-kandang di mana-mana dibangun. Coba siapa yang punya kandang barunya itu? Baik korporasi maupun orang-orang yang hari kalau lihat secara luasan banyak Jawa Tengah Nah, semua secara luasan kandang komposisinya kira-kira lebih banyak mana? Oh tentu saja peternak yang nggak banyak. Kalau disebut kapasitas peternak rakyat kan itu populasi di bawah 10.000 menurut undang-undang. Yang dibangun sekarang yang 20.000 yang tadi. Gitu. Jadi semakin banyak kandang dibangun. Jadi artinya kalau semakin banyak kandang dibangun berarti akan semakin banyak kandang yang tutup juga di sisi lain. Iya. Kan logikanya gini Pak. Pak Yabi. Masalah utamanya hari ini apa sih? Kan harga pasar yang di bawah HPP. That's all. Kalau harga pasar di bawah HPP, peternak rakyat masih bisa jalan. Yang jadi persoalan hari ini itu poinnya. Dianggapnya adalah gara-gara faktor supply and demand. Supply-nya sudah banyak, demand-nya menurun. Gitu. Nah, pertanyaannya kalau supply demand kan mekanisme ekonomi. Nah, ketika mekanisme ekonomi ini ada ternyata seringkali di bawah HPP, disitulah waktu negaranya hadir untuk melihat. Nah, sekarang pertanyaannya, data supply-nya ada nggak? Berapa jumlah farm? Sebenarnya peternak bisa, pemerintah punya kemampuan untuk mengecek itu. Ya. Saya membaca lah, Anda meragukan bahwa itu benar-benar karena kelebihan supply, atau mungkin lebih curiga atau katakanlah lebih menduga bahwa ini sebenarnya adalah predatory pricing yang dilakukan. Jadi Anda juga artinya ada data supply yang realnya. Saya pernah punya project di mana. Jam berapa ini? Di seputar makanya ini. Oke ya. Oh iya deh. Baik, terima kasih. Kita udah sampai di penghujung. Tadi sebelum ini Pak Ukay 1 menit saya minta, tapi sini bacaan komentar yang sangat luar biasa menarik. Pemerintah menganggap model kemitraan sebagai pilihan yang paling baik dari Pak Iwan Setiawan. Sementara kreativitas bisnis generasi milenial dan generasi Z menjadi terlupakan, bahkan sulit tekan. Kalau interrogator itu goyah, misalnya kalah bersaing dengan Brazil yang akan segera mengekspor ayamnya ke Indonesia, karena perjanjiannya sudah begitu kita kalahkan, kita boleh menerima ayamnya dari Brazil, dan mereka ternyata lebih bisa bersaing dibanding ayam-ayam para integrator itu, maka yang habis adalah semuanya ini. Ya, Kang Ukay, 1 menit, penutup. Ya. Indonesia ini kan perekonomiannya digerakkan oleh 2 kaki ya. Sektor modern dan sektor tradisional. Informal, tradisional itu. Nah, ini harus dapat perhatian. Nah, pemerintah sering menggelorakan adanya program redistribusi aset. Nah, sebenarnya redistribusi aset itu adalah bagaimana menciptakan usaha-usaha rakyat itu tumbuh dengan sendirinya, naik kelas. Itu dengan sendirinya aset itu yang tadinya terkonsentrasi di segelintir orang, segelintir kelompok usaha itu akan nyampe ke rakyat. Yang ini problemnya sekarang ada persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha unggas. Karena tidak sebanding antara pelaku usaha menengah kecil dengan besar. Mereka dipaksa bertarung di pasar
Tadi Bapak tadi mengatakan bahwa sering harga di bawah HPP. Nah, tentunya yang punya kekuatan kapital itu apalagi terintegrasi, bisnis pembesarannya kan bukan semata-mata bisnis dia. Bisa ditopang dengan bisnis yang lainnya, yaitu pakan, bibit ayam sendiri, vaksin dan segala macam. Oleh karena itu ketika nanti si peternak rakyat sudah tidak kuat, pada akhirnya dia juga yang akan, maksudnya perusahaan besar itu yang akan memanfaatkan pasar. Nah, sebagai contoh yang saya katakan tadi, untuk sampai ke penetrasi ke pasar, perusahaan-perusahaan besar itu sampai membuka gerai-gerai ayam segar maupun ayam goreng. Ini kan menjadi salah satu bukti memang mereka sudah mengantisipasi pasar tradisional atau pasar yang jaring retail modern ini tidak bisa menyerap produk mereka langsung jualan ke ayam gorengnya gitu ya. Sudah terpikirkan oleh mereka itu. Baik. Terima kasih Bung Ukay. Dan terima kasih juga Prof. Didin. Jadi famers semua, yang jelas dalam setiap ayam yang Anda santap sepertinya memang itu ada masalah di sana. Sadari itu, setiap kali Anda menyantap ayam ada masalah di sana yang mungkin bisa mengancam banyak hal masa depan ekonomi Indonesia. Kita bayangkan mereka sekarang bisa menguasai harga, bisa menguasai pasar, tapi sekalinya datang ayam impor dan harganya lebih murah, habis semuanya. Dan itu bisa dimungkinkan. Lalu kemudian juga adanya persaingan tidak sehat yang kemudian dilegalkan oleh undang-undang, itu bisa bermasalah untuk bagaimana kita membangun ekonomi sesuai Pancasila, sesuai dengan kehendak dari para founding father. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk kepentingan rakyat banyak. Itu yang harus setiap kita ingat setiap kali kita menyantap setiap potong ayam. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Prof. Didin. Terima kasih Pak Ukay. Terima kasih semua. Dukung terus dengan memberikan subscribe, like, komen, dan menyebarkan semua tayangan yang disajikan oleh FM Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.